Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo membentuk lembaga Tipikor Polri. Presiden Joko Widodo tidak lama lagi masa tugasnya sebagai presiden sudah berakhir. Serah terima jabatan presiden dilaksanakan dari Presiden Joko Widodo kepada calon Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2024. Di akhir masa jabatannya, keluarga Presiden Joko Widodo banyak tersangkut masalah hukum meliputi 1. Presiden Joko Widodo dalam kasus masalah pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang dibagi-bagi untuk masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Tetapi masyarakat pendukung calon Presiden Anies Baswedan bersama calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar dan calon Presiden Ganjar Pranowo bersama calon Wakil Presiden Mahfud MD tidak mendapat pembagian beras tersebut. Berakibat pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya, hukumannya tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, maka hakim dapat menjatuhkan hukumannya seumur hidup. Sebaliknya, bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman 15 tahun sesuai perbuatannya. Kasus 2. Kasus Gibran Rakabuming terkait akun Pupu Papa miliknya sendiri. Lewat akun Pupu Papa, Gibran Rakabuming telah menjelek-jelekkan keluarga calon Presiden Prabowo Subianto, menyatakan pecatan militer dapat uang pensiun dari keuangan negara. Maksudnya pecatan militer seharusnya tidak mendapat uang pensiun dari negara. Merupakan perbuatan melanggar hukum yang membuat calon Presiden Prabowo Subianto sangat marah. Hanya saja kalau calon Presiden Prabowo Subianto sudah dapat melaporkan calon Presiden Gibran Rakabuming dengan dakwaan melakukan penghinaan terkait akun Pupu Papa miliknya sendiri, melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukuman selama 9 bulan penjara. 3. Kasus Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono jalan-jalan ke Amerika Serikat menggunakan pesawat private jet dengan biaya sewanya sampai 8,6 miliar, hidup poya-poya, sampai banyak tanggapan masyarakat negatif kepada Kaisang Pangarap dengan istrinya Erina Gudono tidak memikirkan perasaan masyarakat miskin, hanya makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan yang bertempat tinggal di kolong jembatan. Sebaliknya, Kaisang Pangarap bersama istrinya Erina Gudono hidup berpoya-poya, sampai Ubaidillah Badrun dan pengacara Bonyamin Saiman melaporkan Kaisang Pangarap beserta istrinya Erina Gudono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tuduhan melakukan gratifikasi yang masuk perbuatan korupsi. Untuk mengatasi perbuatan korupsi yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan Kaisang Pangarap membentuk lembaga Tipikor Polri. Ada dugaan Tipikor Polri adalah tindak pidana korupsi kepolisian karena Presiden Joko Widodo diduga dekat hubungannya dengan pimpinan kepolisian Listio Sigit selaku Kapolri. Tidak mungkin menindak perkara korupsi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dan Kaisang Pangarap. Timbul pertanyaan, melihat judulnya Tipikor Polri, apa tujuan Presiden Joko Widodo
membentuk lembaga tipikor polisi, karena tanpa tipikor Polri, di mana lembaga kepolisian mempunyai kewenangan menangani perkara korupsi, karena yang berwenang menangani perkara korupsi ada 3 aparat penegak hukum yang berwenang menangani perkara korupsi, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa tujuannya membentuk tipikor polisi? Apa dengan dibentuknya tipikor polisi? Ada dugaan hanya tipikor polisi yang berwenang menangani perkara korupsi, sedangkan Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang lagi menangani perkara korupsi. Bila tujuannya membentuk tipikor polisi seperti tidak ada gunanya, karena menurut ketentuan perkara korupsi, lebih khusus ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi, bila ada pertentangan di antara kepolisian Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi, maka Komisi Pemberantasan Korupsi yang menentukan dalam menangani perkara apa diserahkan kepada kepolisian atau Kejaksaan Agung yang menanganinya, karena Komisi Pemberantasan Korupsi selaku koordinator dalam menangani perkara korupsi atas 3 aparat penegak hukum, yaitu aparat kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sama-sama berwenang menangani perkara korupsi. Pembentukan tipikor polisi bertujuan untuk meningkatkan pemberantasan korupsi, karena di 2 jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi kinerjanya biasa-biasa saja, sampai indeks penanganan perkara korupsi stagnan di urutan ke-34, tidak bisa meningkatkan dalam menyelesaikan perkara korupsi yang lebih baik. Dalam menangani perkara korupsi tergantung siapa yang terdahulu menanganinya, dialah yang menyelesaikan perkara korupsi tersebut sampai ke pengadilan. Pelaku koruptor tidak bisa memilih aparat penegak hukum menyelesaikan perkara korupsinya. Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming serta Kaisang Pangarap tidak bisa meminta kepolisian menangani perkaranya, walaupun selama ini hubungannya baik dengan pihak kepolisian dengan maksud agar hukumannya diperingan, karena dalam ketentuan hukum pidana bahwa setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum, dan hakim menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Siapapun yang menangani perkara korupsi yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan Kaisang Pangarap, di mana dasar penyelesaian perkaranya korupsi sama aturan hukumnya dalam penyelesaikannya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Para tersangka korupsi hanya bisa memilih pengacara atau advokat yang cocok untuk mendampingi tersangka tersebut agar tidak dipermainkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkaranya, dari mulai penanganan perkara dari tahap penyidikan pada jajaran kepolisian, tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan tahap persidangan di pengadilan. Harapan saya, usulan pembentukan tipikor polisi oleh Presiden Joko Widodo agar ditolak Dewan Perwakilan Rakyat DPR, karena sudah ada aparat negara yang berwenang menangani perkara korupsi, yaitu jajaran kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sekian dan terima kasih.